Sobat Kopi Joy, ini adalah seri kelima dari Digaji atau Menggaji, yaitu kemampuan sebagai entrepreneur. Kira-kira kemampuan apa saja yang dibutuhkan? Sebagai wirausaha harus mampu problem solving. Kedua, decision making. Yang ketiga adalah goal setting. Problem solving adalah memecahkan masalah. Decision making, pengambilan keputusan. Goal setting, membuat dan mencapai tujuan perusahaannya. Semua harus ing. Dalam problem solving, kenalilah jenis masalah yang muncul. Biasanya masalah itu kurang mendesak, dan masalah yang berpotensi akan muncul. Masalah yang kurang mendesak, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Jangan tunda terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti akan menjadi masalah yang mendesak. Tangani dengan benar. Misalnya bahan baku kopi habis gitu ya, saya jualan Kopi Joy habis. Oleh karena itu, cari informasi sebanyak-banyaknya dalam pembelian bahan baku. Identifikasi yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh Kopi Joy. Tangani dengan benar untuk persediaan bahan bakunya. Itu masalah kurang mendesak. Lalu masalah yang mendesak, ya namanya kalau sudah mendesak, misalnya produk kopi habis, ya segera ditangani. Asap as soon as possible. Pimpin sendiri dan lakukan pengawasan dengan ketat. Usahakan agar tidak terulang. Dengan tim kita segera membuat keputusan dan menangani jika produk kopi yang kita jual habis. Masalah yang berpotensi muncul segera dihindari dan ditangani. Lalu buatlah rencana dan pelaksanaannya dengan baik. Misalnya mesin giling kopi rusak, atau kita mau membeli mesin giling kopi, segera buat perencanaan untuk pembelian mesin giling kopi sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Kopi Joy, sehingga proses penggilingan kopi sesuai dengan produk-produk yang dijual oleh Kopi Joy. Pengambilan keputusan adalah kemampuan seorang entrepreneur yang kedua, yaitu proses mengenali masalah, identifikasi masalah, kumpulkan alternatif untuk memecahkan masalah, dan pilih yang terbaik. Jenis-jenis keputusan bisa emosional, bisa langsung, bisa ditunda, bisa partisipatif, atau rasional. Emosional tentunya berdasarkan emosi, entah kita marah-marah, entah kita tidak marah. Langsung atau tidak langsung, kalau ada yang urgent atau ada yang mendesak, kita harus segera langsung ambil keputusan. Kalau keputusan itu bisa ditunda, ya kita akan tunda. Kalau keputusan itu partisipatif, libatkan tim untuk mengambil keputusan. Kemudian kalau rasional, pasti jenis keputusan kita akan mengambil yang rasional. Kalau omset turun, apa penyebabnya? Segera kita putuskan. Proses pengambilan keputusan sendiri diawali dengan tentukan sasarannya mau apa. Kemudian kumpulkan fakta, analisis faktanya, kembangkan alternatif, rumuskan tindakan, dan evaluasi. Misalnya kita mau beli mesin giling kopi, kumpulkan faktanya, mesin giling kopi yang sesuai dengan kriteria Kopi Joy apa, kumpulkan faktanya, analisis faktanya. Oh, merek ini cocok, merek itu tidak cocok, merek yang ini cocok tapi mahal, merek itu cocok murah, gitu. Kembangkan alternatifnya, tentukan, rumuskan tindakannya, evaluasi. Setelah dievaluasi, barulah mengambil keputusan. Berpikir kreatif dan kritis dibutuhkan oleh seorang wirausaha di dalam melaksanakan usahanya. Memperluas wawasan atau jaringan, atau kepo, pengen tahu, itu membuat kita menjadi kreatif dan kritis. Melakukan hal-hal baru, melakukan hal-hal yang disukai atau hobi, dan buatlah goal setting. Mengapa berpikir kreatif dan kritis itu penting? Karena sebagai pengusaha harus berinovasi, sehingga dibutuhkan kreativitas.
Berpikir kritis apakah inovasi produk yang dijual dapat laku atau tidak. Oleh karena itu, berpikir kritis dan kreatif sangat dipentingkan. Nah, untuk membuat goal setting sebagai kemampuan seorang wirausaha yang ketiga adalah goal setting akan memberikan arahan yang jelas tujuan bisnis. Tujuan Anda membuat perusahaan itu apa? Seperti saya, tujuan membuat warung kopi hijau itu apa? Kemudian muncul tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Dari tujuan saya membuat warung kopi hijau, saya memiliki tim. Jadi tim itu berapa orang sangat tergantung dengan pemiliknya. Artinya bahwa kalau tim itu terdiri dari 2 orang, maka ada 2 orang yang ikut makan dengan kita. Kalau tim itu punya istri 1 masing-masing, berarti 4 orang. Punya anak 1 berarti 6 orang. Jadi 6 orang sudah harus makan dengan kita, maka tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan dan mencapai tujuan bisnis akan muncul dengan sendirinya. Menyamakan persepsi untuk mencapai tujuan perusahaan bersama tim. Itulah gunanya goal setting. Menyusun goal setting memakai istilah SMART dalam bahasa Inggris, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya cerdas, pintar, dan bijak. S yang pertama adalah spesifik, jelas, clear, detail, tidak ambigu. Measurable, dapat diukur dengan indikator kesuksesan yang jelas. Achievable, dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Relevan, realistis dengan waktu dan sumber daya yang ada. Timing, kapan goal akan dicapai dengan ukuran waktu yang jelas. Spesifik itu tidak boleh mengambang. Misalnya saya ingin kaya. Kaya itu ngambang. Kaya itu supaya tidak ngambang, maka tentukan berapa rupiah kekayaan Anda. Jangan misalnya saya pengen kaya dengan tabungan 1 miliar. Measurable enggak? Dapat diukur enggak dengan indikator kesuksesan yang jelas? Kekayaan 1 miliar itu terdiri dari uang cash 500 juta, rumah 500 juta misalnya. Achievable, dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki enggak? Kalau misalnya kita nggak mempunyai sumber daya yang untuk mencapai, maka nggak achievable. Atau sebaliknya, misalnya sumber dayanya terlalu banyak, maka achievable-nya terlalu mudah, sehingga tidak membuat kita semakin termotivasi. Relevan nggak? Waktunya mau berapa lama? Itu timingnya. Relevan itu realistis dengan waktu dan sumber daya yang ada. Contoh menyusun goal setting. Misalnya saya membuat usaha warung kopi Joy, spesifik warung kopi Joy. Ukurannya apa? Measurable-nya 1 gerai offline dan 3 gerai online. Achievable nggak? 1 gerai offline di Kamboja, 3 gerai online di marketplace Topet, Shopee, dan Blibli. Relevan, ukurannya adalah 1 gerai offline dengan modal yang ada dan cash flow yang sudah saya dapatkan, 3 gerai online dengan biaya yang didapat dari cash flow saya. Timingnya 1 gerai offline dalam 3 bulan dan 3 gerai dalam 2 bulan. Itu contohnya. Mencapai goal perusahaan, perlunya penyusunan perencanaan bisnis. Pengusaha bertindak strategis sesuai dengan rencana dan strateginya. Tidak semaunya bertindak impulsif di dalam menjalankan usaha dan pekerjaannya, walau usaha sendiri. Kemampuan leadership dan komunikasi serta kerjasama tim. Leadership dan komunikasi serta kerjasama tim ada di video saya sebelumnya. Silahkan dicari channelnya Om Gagal. Kunci sukses: jangan menyerah dan putus asa. Terus belajar menimba pengetahuan, terus berlatih dan berlatih tanpa lelah, sehingga mendapatkan keterampilan dan kompetensi diri yang unggul. Sampai ketemu di video saya berikutnya.